Halo subscriber, wah udah lama banget ya saya tidak upload video. Kalau nggak salah sudah sekitar 10 hari yang lalu. Sampai saya diserbu pertanyaan dari penggemar Zona Tutorial. Bang Zona kemana sih? Bang Zona kapan upload video lagi? Wah thank you banget ya buat teman-teman yang masih setia menunggu konten baru Zona Tutorial. Jadi begini ceritanya. Alhamdulillah saya ada sedikit rezeki. Jadi saat ini saya sedang menambah bangunan di belakang rumah. Dan saya juga memiliki kesibukan di kelas YouTube Zona Tutorial. Nah, buat teman-teman nih yang belum tahu, kalau di channel ini, saya itu sudah ada kelas YouTube konsultasi. Jadi, buat teman-teman yang bergabung di kelas konsultasi Zona Tutorial, kita bakal bisa video call sambil koreksi channelnya. Jadi, buat teman-teman yang mau bergabung di kelas saya, silakan ya, ini linknya bisa diakses atau bisa hubungi saya di Instagram. Oke, jadi hari ini kita membahas apa penyebab rekomendasi video ataupun rekomendasi channel kita itu menurun ya. Mungkin dari teman-teman yang sering mengecek analitik mungkin bakal tahu nih, kok rekomendasi saya menurun ya. Nah, dalam video ini saya akan sharing nih beberapa penyebab yang bisa bikin rekomendasi channel kita itu menurun. Yang pertama, penonton kita itu lebih sering menonton channel lain. Ini juga berpengaruh nih. Ketika penonton-penonton kita ataupun subscriber kita lebih sering menonton channel sebelah atau channel lain, maka itu akan berimbas ataupun berefek ke rekomendasi channel kita. Rekomendasi channel kita itu bakal menurun. Nih sebagai contoh nih ya, misalkan saya nih sudah sekitar 10 hari tidak upload video nih. Artinya dalam jangka 10 hari tadi, maka beberapa subscriber Zona Tutorial atau penonton Zona Tutorial, dia bakal bisa beralih ke channel lain. Channel yang masih satu tema dengan Zona Tutorial. Sehingga ini akan berimbas ke channel Zona Tutorial. Rekomendasinya akan mulai menurun. Karena penontonnya banyak lari ataupun banyak berpindah ke channel lain. Itu penyebab yang pertama. Dan penyebab yang kedua, penonton kita lebih sedikit menghabiskan waktu di channel kita. Ini hubungannya sama betah atau tidak orang menonton channel kita. Ya. Jadi kalau awal-awal nih orang itu betah nonton channel kita, maka nanti suatu hari ya itu bisa menurun nih teman-teman. Ya. Jadi penonton kita ataupun subscriber kita itu mulai menurun nih, mulai sedikit menghabiskan waktunya di video-video kita. Awalnya mungkin nonton full, maka nanti bisa jadi nontonnya bakal setengah durasi atau skip-skip gitu ya. Itu akan berimbas ke rekomendasi channel kita. Dan kemudian penyebab berikutnya, rekomendasi channel kita itu bisa menurun, ini disebabkan karena kita punya sedikit video yang viral. Nah, maksudnya tuh begini. Ketika kita punya sebuah channel nih, anggaplah kita punya 2 video yang viral. Nah, maka sebenarnya 2 video ini yang bakal mendatangkan subscriber, yang bakal mendatangkan jam tayang. Tetapi jika kita memiliki jumlah video yang sedikit yang viral di channel kita, maka ini akan berefek ke rekomendasi channel kita. Rekomendasi channel kita itu bisa menurun kalau jumlah video yang viral di channel kita itu hanya sedikit. Karena apa? Karena kita tidak mampu membuat penonton itu kembali lagi ke channel kita. Tetapi kalau kita punya banyak nih video yang viral di channel kita, misalkan ada 10 ataupun ada 20 nih video yang viral, maka itu akan lebih bagus untuk rekomendasi channel kita. Dan kemudian faktor yang keempat, penyebab rekomendasi video kita itu menurun ataupun channel kita tadi menurun, ini disebabkan karena kita jarang upload video, ya, jarang upload video daripada biasanya. Mungkin begini, misalkan dalam 1 bulan, kita bisa upload video mungkin ya sekitar 10 video nih 1 bulannya. Ternyata kita punya kesibukan, hanya bisa upload 1 video 1 bulan. Maka itu akan berefek ke rekomendasi channel kita. Rekomendasi channel kita itu bisa menurun karena kita jarang upload. Jadi pastikan kita harus tetap upload ya. Walaupun sesibuk apapun, kita coba usahakan untuk tetap upload. Dan kemudian penyebab yang terakhir, kalau teman-teman merasa rekomendasi channelnya itu menurun, itu disebabkan karena tema ataupun topik video yang sedang kita bahas itu menurun peminatnya. Jadi bisa jadi nih, dalam bulan-bulan sebelumnya, peminat dari konten kita itu banyak banget, sehingga ada video kita yang viral. Tapi belakangan ini, dalam tahun ini, mungkin peminat dari konten kita itu mulai memudar, mulai menurun peminatnya. Maka ini juga akan berimbas ke rekomendasi channel kita. Rekomendasi channel kita ataupun rekomendasi video kita itu bakal mulai menurun karena peminatnya juga menurun. Ya, sebagai contoh nih, misalkan untuk konten tutorial YouTuber pemula, mungkin di tahun sebelumnya
banyak banget nih peminat untuk orang yang ingin jadi YouTuber. Sehingga beberapa channel yang membahas tentang tutorial YouTube itu lebih cepat viralnya gitu, lebih cepat mendapatkan penonton. Berbeda dengan tahun ini, mungkin peminatnya sudah mulai memudar nih. Peminat dari orang ingin jadi YouTuber itu sudah mulai kendor. Sehingga tidak heran kalau beberapa channel besar yang masih membahas tentang tutorial YouTuber pemula itu views-nya biasa-biasa aja. Ya, jarang views-nya yang meledak begitu banyak. Ya, ini tadi penyebabnya. Karena tema ataupun topik video yang sedang kita bahas itu peminatnya menurun ya. Jadi yang namanya minat penonton ini tidak bisa kita kontrol ya. Karena minat penonton itu bisa berubah kapanpun. Ya, mungkin dalam bulan ini banyak nih dari penonton yang lagi semangat nih nge-YouTube, nyari konten-konten tutorial YouTuber pemula. Bisa jadi di bulan ke depan ya, bulan depannya justru peminatnya itu menurun nih. Nah, itu tadi yang saya katakan bahwa minat dari penonton kita itu tidak bisa kita kontrol, kapanpun bisa berubah. Nah, jadi solusinya kita harus tetap bereksperimen di channel kita. Ada banyak eksperimen yang bisa kita uji coba, mungkin mengganti background video kita, merubah konsepnya lebih bagus gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan beberapa hari lalu atau beberapa bulan yang lalu, saya ada membuat video di pantai, saya ada membuat video di luar gitu ya. Itu adalah sebagian usaha saya untuk bereksperimen, memberikan sesuatu yang baru di channel Zona Tutorial ini. Yaitu tadi, untuk mempertahankan minat penonton tadi, biar penonton tetap mau kembali di Zona Tutorial. Jadi teman-teman juga begitu, harus bereksperimen ya. Jadi bereksperimen maksudnya jangan bergonta-ganti tema videonya ya, tapi bereksperimen tentang video kita. Ya mungkin dari konsepnya atau ada hal-hal lain yang bisa kita berikan di dalam video kita. Jadi tugas kita sebagai YouTuber ini sebenarnya sangat berat banget ya. Kenapa? Karena kita harus bisa mempertahankan penonton yang sudah ada, penonton yang sudah kenal dengan channel kita. Dan kita juga harus bisa mendapatkan penonton baru. Karena penonton baru ini adalah calon subscriber kita. Dengan kita menargetkan penonton baru, maka kemungkinan subscriber kita bakal bertambah. Nah, salah satu solusinya agar penonton kita tadi mau bertahan di channel kita, maka kita harus fokus satu tema, satu pembahasan gitu. Karena kalau kita kontennya campur-campur, maka bisa jadi orang tidak bertahan di channel kita. Tapi kalau konten kita fokus di satu tema, maka peluang untuk kita mempertahankan penonton atau subscriber tadi, maka akan terbuka lebar. Lalu bagaimana untuk kita menargetkan penonton baru nih, yang calon subscriber tadi? Ya itu tadi, kita bisa bereksperimen dari mulai temanya gitu ya. Jadi temanya boleh bergeser, tapi jangan terlalu bergeser jauh. Misalkan nih, tema saya kan konten tutorial YouTuber. Tiba-tiba saya bergeser eksperimen ke mukbang. Itu tidak cocok ya. Jadi maksud saya untuk bergeser sedikit tema, misalkan nih, hari ini saya membahas tentang tema rekomendasi. Besok saya membahas tema tentang Google AdSense. Nah, teman-teman sering kan nonton konten Zona Tutorial, ada beberapa tema yang saya buat. Nah, ini tujuannya untuk menargetkan penonton-penonton baru. Misalkan hari ini saya membahas tentang rekomendasi, maka besok misalkan saya membahasnya tentang Google AdSense, maka saya berarti mencari penonton-penonton yang lagi nyari ilmu-ilmu tentang Google AdSense. Jadi dari situ saya akan mendapatkan penonton baru. Tapi tetap temanya adalah tema tutorial YouTuber pemula. Ya, jadi teman-teman juga harus begitu. Dalam channel teman-teman juga coba cari tema yang tidak terlalu bergeser dari tema utama kita, itu untuk mendapatkan penonton baru. Nah, buat teman-teman yang pengen bergabung di komunitas saya, silahkan ya tekan tombol gabung di bawah video ini. Atau teman-teman yang mau masuk di kelas YouTube saya, silahkan ya akses linknya ada di sini, atau bisa hubungi saya di Instagram. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.